Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali dengan Mumun di channel Cerita Aja, channel yang membahas alur film apa aja dengan cerita yang biasa aja. Di video ini Mumun akan kembali membahas alur cerita anime sepak bola yang berjudul Aoki Densetsu Shun. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi jika sahabat bingung dengan ceritanya, bisa mengunjungi channel ini karena Mumun sudah menyediakan playlist dari video awal. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Kakegawa kedatangan wajah baru dari Brazil yang bernama Mahori. Dia orangnya sangat belak-belakan saat berbicara. Bagaimana sepak bola Kakegawa dengan hadirnya Mahori? Kita saksikan bersama-sama kisahnya. Di video awal, terlihat Kazumi datang ke ruang klub dan bertanya apa yang akan dilakukan mereka di festival budaya. Toshi menjawab, semua sedang dipikirkan oleh Kamiya. Otsuka menceritakan tahun lalu Kamiya berperan sebagai waria. Para junior pun terkejut. Lalu ia melanjutkan, Toshi harus berbahagia karena tahun ini kami sebagai senior akan menyerahkannya ke Toshi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Kenji yang mengatakan telah terjadi masalah. Lalu Kenji mengajak mereka melihat apa yang dilakukan Mahori dari tepi lapangan. Terlihat di lapangan, Mahori sedang mengajari teknik bermain sepak bola ala Brazil kepada anggota lainnya. Mereka yang diajari Mahori kagum dengannya. Namun, Kenji dan beberapa anak kelas 2 di pinggir lapangan kesal melihatnya. Kenji kesal karena sebagai anggota baru, Mahori berperilaku sebagai pemimpin di Kakegawa. Akahori mencoba teknik yang diajarkan Mahori, tetapi ia gagal. Bola hasil tendangannya mengarah ke tempat Toshi dan anggota lainnya berada. Kenji mengambil bola tersebut, dan dengan emosi, ia menendang bola tersebut ke arah Mahori yang sedang berbincang. Mahori mampu menghentikan bola dari Kenji dengan cara yang indah. Toshi dan beberapa anggota klub di pinggir lapangan terkejut dengan teknik Mahori menahan bola. Mendengar beberapa ucapan Mahori, Kenji semakin marah karena ia merasa diremehkan dan mengatakan Mahori bajingan. Seketika Kamiya hadir dan menenangkan mereka. Otsuka mengatakan, kami kesal karena meskipun Kubo tidak di sini dan ia dari Brazil, apa dia pikir bisa melakukan semua yang diinginkannya? Di tempat lain, terlihat Kazumi dan pelatih Isogai sedang berbincang-bincang. Kazumi mengatakan, sepertinya klub sepak bola tidak berjalan dengan baik. Pelatih Isogai menjawab, itu karena biasanya Kakegawa sangat bergantung pada kepemimpinan Kubo. Lalu ia mempertanyakan, bisakah Kamiya memanfaatkan Mahori yang baru tiba dari Brazil untuk memperkuat permainan tim? Kazumi bertanya, apa yang membuat pelatih Isogai begitu santai? Sambil tertawa, pelatih Isogai menjawab, karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia melanjutkan, setiap orang harus menemukan kekuatan mereka sendiri. Scene berpindah di mana Kamiya sedang berbicara dengan trio Kakenishi. Kamiya mengatakan, dengan perginya Kubo dan kehadiran Mahori, klub terlihat goyah. Apalagi sebentar lagi akan ada penyisihan kejuaraan sekolah. Kamiya mengatakan, kita akan pergi dan mendapatkan pacar di festival budaya tahun ini agar meningkatkan semangat tim. Kazumi datang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Trio Kakenishi disuruh pergi mengumpulkan beberapa gadis manis. Kazumi mengatakan, jika Anda mencari seorang gadis manis, ada satu di sini kok. Mereka menertawakan Kazumi, dan akhirnya mereka mendapat hadiah berupa tamparan dari Kazumi. Hahaha. Di kelas, Toshi dan Kazuhiro sedang berpikir keras dan sambil berbincang bagaimana mengumpulkan gadis manis untuk acara festival budaya.
Seketika mereka dihampiri Mahori. Mahori menanyai kenapa mereka seperti tertimpa masalah. Lalu mereka mengatakan senior memberi tugas mengumpulkan gadis manis sebanyak mungkin. Mahori mengatakan untuk hal ini serahkan semua padanya. Lalu ia memperlihatkan gadis-gadis manis koleksinya. Lalu scene berpindah di rumah Toshi. Terlihat Toshi memegang sebuah cincin dan ia mengatakan pasti Kazumi ada di acara tersebut. Ia berencana mengungkapkan perasaannya kepada Kazumi di festival nanti. Lalu ia membayangkan saat nanti ia memberikan cincin ke Kazumi dan ia ditolak. Toshi berteriak berdasarkan hasil khayalannya ketika ditertawakan teman-temannya. Festival budaya pun dimulai. Di dalam, terlihat banyak gadis dikumpulkan oleh anggota junior di acara mencari pacar. Kamiya mengatakan kekagumannya kepada Toshi CS yang berhasil mengumpulkan semua gadis imut ini dengan baik. Kenji menawarkan diri menjadi pembawa acara. Tibalah acara tembak-menembak. 4 orang anggota klub Kakegawa gagal mendapatkan pacar. Toshi ragu ingin mengatakan ke Kazumi. Selagi berpikir, Toshi didahului Kazuhiro. Singkat cerita, acara pun selesai. Kazumi berjalan berdua dengan Kazuhiro dan Toshi membuntuti dari belakang. Mahori datang dan mengetahui perasaan Toshi kepada Kazumi, tetapi Toshi mengelak. Toshi melihat Kazumi dipegang tangannya oleh Kazuhiro sambil menanyai apakah ada seseorang yang Kazumi sukai. Kazumi menjawab ada. Karena tak sanggup mendengarnya, Toshi pun berlari hingga cincin yang dibawanya jatuh dan dipungut oleh Mahori. Toshi pun menyendiri. Ia bergumam sambil membayangkan Kazumi menerima cinta Kazuhiro. Setelah ia mengetahui Kazumi menyukai seseorang, ia menganggap itu adalah Kazuhiro. Karena menurutnya, Kazuhiro lebih tampan, pintar, dan pandai sepak bola jika dibandingkan dengan dirinya. Tiba-tiba Kazuhiro datang, tetapi Toshi tidak menyadarinya. Toshi berteriak tidak akan menyerah sambil mengayunkan tinjunya dan tanpa sengaja mengenai Kazuhiro yang ternyata sudah berada di dekat Toshi. Hahaha. Di tempat lain, terlihat Kazumi sedang mencari Kazuhiro. Mahori menghampiri Kazumi dan mengatakan pria Jepang sangat pemalu. Lalu ia memberikan cincin kepada Kazumi. Ia mengatakan ini bukan darinya, tetapi dari pria yang tidak bisa mengaku pada gadis yang dia sukai. Memang ada beberapa pria aneh di sini, ucap Mahori. Scene berpindah di kafe. Kazuhiro dan Toshi sedang berbicara. Kazuhiro meminta masukan dari Toshi tentang masalah temannya. Ia mengatakan temannya memiliki seorang yang dia sukai, dan akhirnya temannya memberanikan diri pergi ke gadis itu dan menanyakan apakah ada seseorang yang gadis itu sukai. Toshi tersedak karena ia menyadari ternyata yang Kazuhiro ceritakan adalah dirinya sendiri. Lalu karena Toshi penasaran apa yang terjadi setelah ia meninggalkan mereka berdua sebelumnya, Toshi menanyakan siapa yang disukai gadis itu. Lalu Kazuhiro menjawab, karena temannya tidak tahan mendengar jawabannya, jadi dia berlari. Toshi berkata, kamu tidak punya nyali. Maksudnya temanmu. Toshi keceplosan. Hahaha. Kazuhiro kembali bercerita. Singkat cerita mereka pun pulang. Di perjalanan, Kazuhiro mengatakan ia benar-benar menyukai Kazumi dan sekarang hanya Toshi yang tahu. Padahal Toshi sudah tahu lama saat Kazuhiro mabuk dan mengatakan hal itu. Toshi mengatakan, saya juga mulai bingung. Spontan Kazuhiro mengatakan, mungkinkah kamu juga menyukai Kazumi? Toshi mengelak dengan mengatakan ia bingung bagaimana Kakegawa tanpa Kubo. Ia melanjutkan, saya ingin Kubo mengajari saya lebih banyak lagi. Tidak hanya menembak dengan kaki kiri, tetapi lebih dari itu. Lalu mereka jadi beralih topik ke sepak bola Kakegawa. Setelah memisahkan diri dari Kazuhiro, Toshi bertemu Kazumi di perjalanan. Ternyata Kazumi sengaja menunggu Toshi karena ia ingin membicarakan tentang Mahori dan Kenji serta beberapa anak kelas 2.
Kazumi menduga akan terjadi sesuatu. Toshi menjelaskan karena dia orang Brazil Jepang, jelas dia punya cara berpikir yang berbeda. Saya tidak tahu kata siapa yang benar dan apa yang harus saya lakukan. Kemudian Kazumi meminum jus yang dibelinya dan Kazumi mabuk. Toshi baru menyadari ternyata jus tersebut terdapat campuran alkohol. Dalam keadaan mabuk, Kazumi membuka bajunya untuk melihatkan semuanya ke Toshi. Toshi pun dak-dikduk dan menahan Kazumi. Lalu Toshi mengatakan akan mengantar Kazumi pulang. Tetapi Kazumi tidak mau pulang. Ia mengatakan mau tidur di kamar Toshi. Wadaw. Singkat cerita, pagi pun tiba. Toshi bangun dan tidak menemukan Kazumi di kamarnya. Dia ke kamar kakaknya dan meminta kakaknya membangunkan Kazumi. Ternyata Kazumi juga sudah bangun. Toshi mengenali cincin yang dipakai oleh Kazumi, karena itu cincin yang ia beli. Toshi pamit dengan kakaknya untuk berangkat ke sekolah. Kakaknya mengatakan kalau Kazumi berwarna merah muda. Aduhai kakaknya. Toshi mengajak Kazumi segera berangkat karena ia takut ada yang melihat mereka berdua. Tiba-tiba Mahori berhenti di depan rumah Toshi untuk mengajak berangkat bersama. Toshi dan Kazumi bersembunyi di dalam rumah. Tetapi Mahori sudah mengetahui bahwa Kazumi dan Toshi sedang bersama. Sesampainya di sekolah, Mahori menggambar di papan tulis kelas yang menceritakan kisah cinta Kazumi dan Toshi hingga dilihat yang lain. Toshi berusaha mengelak, tetapi ia tak sanggup menghadapi ucapan semua temannya. Tiba-tiba Kazuhiro datang. Sasaki mengatakan ke Kazuhiro, apakah kamu sudah tahu Toshi dan Kazumi? Lalu Toshi menghentikan Sasaki dan mengatakan itu sungguh tidak benar. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara kencang Kenji. Mereka buru-buru menuju ke lapangan dan ternyata Kenji sedang bertengkar dengan Mahori. Kenji mengatakan agar Mahori berhenti bertingkah sok hebat. Lalu Mahori menjawab, ia hanya mengatakan apa yang ada di pikirannya. Kenji semakin mengamuk dan mengajak Mahori berkelahi. Tanpa basa-basi, Mahori langsung memukul Kenji. Apa yang akan terjadi dengan klub sepak bola Kakegawa setelah ditinggal Kapten Kubo dan kedatangan Mahori? Kita nantikan kelanjutan kisahnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya sahabat, karena subscribe itu gratis, agar Mumun lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi terima kasih.